tadi, yaitu strategi penjualan teman-teman. Di sini aku memampangkan posternya Tokopedia. Ini bukan apa-apa. Kita sama sekali nggak ada kerjasama sama Tokopedia, nggak ada MOU ataupun apa, ya apalah itu namanya. Karena ini pure aku mau sharing apa yang aku alami, pengalaman aku gimana aku jualan di Tokopedia. Ini real tasty gitu kan. Sebenarnya sih bukan promosi, cuman aku mau ngasih tahu bahwa Tokopedia itu punya fitur-fitur yang bisa membantu teman-teman untuk berjualan. Mau berjualan dimanapun itu terserah, yang penting fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk research. Jadi teman-teman pertama-tama harus punya top seller atau Tokopedia seller. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi Tokopedia itu buat belanja, kalau buat jualan ada namanya top seller namanya. Itu boleh dicek di App Store atau di Play Store. Jadi nanti teman-teman akan ditemukan dengan tampilan seperti ini. Nanti teman-teman masuk ke menu statistik, pilih yang wawasan pasar. Oke, teman-teman masuk ke menu statistik, nanti pilih bagian wawasan pasar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini yang banyak banget. Jadi nanti di atas ini, lihat di sini, ini banyak banget kategori-kategori yang teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman mau lihat semua kategori, bisa langsung klik lihat semua, gitu kan? Kalau mau lihat yang di sini dulu boleh. Dan di sini ternyata ada sepeda anak seperti tadi awal. Jadi aku masih sebagai karyawan importir.org yang ingin punya bisnis sampingan, yaitu jualan sepeda anak. Di sini aku klik tulisan sepeda anaknya. Aku klik dulu ya, mana? Ya, langsung muncul peringkat-peringkat seperti ini. Ini peringkat-peringkat tokonya. Jadi toko teratas, toko nomor 1 yaitu toko sepeda Hoki Jaya. Itu dia mempunyai 22 transaksi, 22 produk laku di tokonya dia per hari. Lalu di Tokopedia teman-teman juga bisa ngecek kata kunci apa yang paling banyak digunakan orang untuk searching produk. Jadi kata kunci sepeda anak itu digunakan sekitar 208 kali per hari. Oke, 208 kali per hari untuk searching produk sepeda anak. Lanjut ke nomor 2, itu ada kata kunci push bike, ini digunakan sebanyak 50 kali untuk searching sepeda anak yang tadi. Lalu di sini juga ada produk-produk terlaris. Jadi ini di nomor 1 di kategori sepeda anak aku ketemu ini. Dia untuk produk ini laku sekitar 18 pieces per hari. Produknya seperti apa? Seperti ini. Jadi di sini ada kontainer boxnya di depan, lalu rodanya ada 1, 2, 3. Di sini ada pegangan di belakang, lalu di sini ada pelindung kepalanya, di sini ada pelindung badan si baby. Ini dijual sekitar Rp500.000 per pieces ya teman-teman. Oke, dan aku iseng ngulik produk serupa yang ada di marketplace Cina. Mau lihat? Harganya 183.513. Gimana aku sampai salah sebut? 183.513 rupiah,77. Berapa kali lipat tuh teman-teman dari ini? Teman-teman bisa ngambil profit ya seenggaknya setengah dari satu kali produk lah gitu untuk produk ini, gitu kan. Selanjutnya aku coba scroll lagi, ketemulah balance bike, karena sesungguhnya sepeda seperti ini yang aku inginkan cuma rodanya 3, tapi di sini ketemu yang rodanya 2. Ini bisa dijadikan referensi buat ibu-ibu, buat teman-teman, buat bapak-bapak di rumah untuk berjualan. Kenapa? Karena sekarang banyak banget anak-anak yang nggak boleh main jauh-jauh sama ibunya, jadi ya udah main balance bike aja di rumah sambil belajar keseimbangan. Jadi ini cocok banget buat anak-anak yang masih belajar jalan. Jadi di sini dijual seharga 450.000 per pieces. Kita cek di marketplace Cina. Aku udah nggak bisa ngomong lagi. Teman-teman coba lihat sendiri harganya. Di marketplace Cina dijual sekitar 77.000 untuk 10 sampai 49 pieces. Aku udah nggak ngerti lagi mesti ngomong apa. Ini murah banget menurut aku teman-teman. Dan teman-teman nanti boleh cek sendiri. Ini di 1688.com, salah satu marketplace China, anak perusahaannya Alibaba yang udah kerjasama sama kita. Oke, jadi
Selanjutnya aku mau menjelaskan nih buat teman-teman yang mau bisnis, yang mau serius menjadi seorang entrepreneur, aku akan menjelaskan bahwa akan ada tangga-tangga yang akan teman-teman lewati. Oke? Yang pertama, di sini ada kategori online. Maksudnya apa nih Mbak Fitri online? Jadi yang pasti kalau untuk mengikuti zaman tentunya ya teman-teman. Ketika teman-teman mau jualan online itu harus diawali dari kalau mau jadi seorang bisnis atau pembisnis itu diawali dari jualan secara online. Jualan online itu banyak menurut aku, bisa via Instagram, Facebook, apalagi ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, jadi apa yang belum? WhatsApp, tahu nggak? Ternyata WhatsApp itu juga bisa digunakan sebagai media untuk jualan online. Apalagi buat teman-teman yang relasinya banyak, yang grup-grupnya banyak, grup nongkrong di Starbucks, grup nongkrong di warteg, grup alumni, grup nyinyir, grup gosip, grup Karang Taruna, itu banyak banget. Bisa teman-teman jadikan media untuk teman-teman promosiin produknya. Apalagi buat ibu-ibu, grup pengajian, grup gosip, ya kan, grup komplek, itu bisa digunakan buat teman-teman nanti jualannya. Salah satu keuntungan kalau jualan online yang pasti teman-teman gak butuh banyak karyawan untuk melayani customer karena semuanya via online. Yang kedua, teman-teman juga nggak perlu menyewa ruko untuk visitnya si customer. Jadi ketika teman-teman sudah melewati tangga online, berarti teman-teman sudah mendekati atau akan melewati tangga yang selanjutnya, yaitu tangga brotherland. Ada yang tahu brotherland? Brother, abang, land, tanah. Jadi artinya tanah abang, teman-teman. Ketika teman-teman sudah sukses jualan online, kita berharapnya teman-teman ya mungkin punya 1 atau 2 ruko lah di Tanah Abang, atau bisa juga jualannya itu maksudnya kayak punya ruko, nggak mesti di Tanah Abang, bisa aja bahkan lebih high class lagi kayak di Kelapa Gading, atau bahkan punya kantor sendiri ya kan. Misalnya kayak aku tadi mau jualan sepeda roda 3, sepeda roda 3-nya udah aku buatin ruko buat aku pajang-pajang gitu, walaupun ya ruko kecil lah gitu. Nah, kalau teman-teman sudah melewati ruko Brotherland, tangga Brotherland, pastinya teman-teman akan minimal ya kepikiran lah gitu, kayaknya saya nggak mau stop di sini gitu. Teman-teman akan melewati tangga yang selanjutnya, yaitu tangga factory, dimana teman-teman, contoh tadi aku mau bisnis sepeda roda 3, sepedanya aku SNI-kan sendiri, aku bikin namaku sendiri, aku iklan-iklanin pakai Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, terus mungkin aku mau pampang di baliho jalan gitu kan, Fitri Bike misal gitu. Jadi teman-teman sudah mencapai tahap factory di mana permintaannya semakin banyak. Dan kalau permintaannya teman-teman semakin banyak, tentunya teman-teman importnya nggak lagi, Mbak aku import 1 CBM, 2 CBM, enggak gitu lagi. Tapi teman-teman importnya, Mbak aku import 1 kontainer isinya sepeda. Jadi ketika teman-teman sudah melewati tahap factory, di mana kebutuhannya atau demand atau permintaannya itu pasti akan menjadi lebih banyak, dan akan masuk ke tangga yang selanjutnya, yaitu tangga kontainer, di mana importnya itu udah kontaineran, udah kuantiti besar lah. Dan kalau teman-teman udah importnya kontainer, kita sih udah bisa pastiin teman-teman semakin dekat dengan predikat sebagai haya. Tahu haya? Ya sebenarnya sih ini plesetan aja dari kata kaya, biar lebih santai aja ngomongnya, iya kaya gitu. Teman-teman udah mencapai atau mendekati predikat sebagai orang kaya gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu tangga-tangga yang teman-teman harus lewati ketika teman-teman mau menjadi seorang entrepreneur atau be an entrepreneur. Jadi kesimpulannya, seminar ini hanya tentang pengiriman dari luar ke dalam, bukan mencari atau menyarankan kemana kita harus belanja supaya yang paling murah. Sabar dulu untuk Kak Nur Saima, karena belum selesai ini Kak. Nanti aku akan sharing marketplace mana aja yang bisa kakak gunakan untuk cari produk yang murah gitu. Nah di sini aku sarankan, yang pastinya kalau memang kakak pengen cari produk yang murah, cari produk dari seller, gak cuma dari seller, minimal lah aku saranin cari 4 seller yang berbeda tapi produknya sama sebagai perbandingan produk mana yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari perhitungan tersebut itu juga menjadi salah satu cara untuk kakak
menentukan nanti HPP-nya kira-kira dari seller yang mana yang paling murah gitu. Tadi juga aku udah kasih tahu bahwa harga di Indonesia dengan harga di China, yaitu marketplace 1688.com itu menjadi salah satu marketplace yang murah juga. Ada 1688, ada taobao.com, itu biasanya suppliernya memang lebih murah produknya gitu. Oke. Membershipnya nanti aku jelasin, diskon boleh, nanti aku kasih diskon buat Kak Imam. Member import dapat fasilitas apa aja? Sabar dulu ya Kak Maya, nanti abis ini aku akan jelaskan. Saya telah join, apa ada video review? Oke, Kak, ini kan berhubung kita live, jadi buat teman-teman yang telat joinnya atau nanti pengen ngulang videonya, jadi tombolnya nanti button play di video ini bisa teman-teman klik ulang untuk menyaksikan ulang videonya itu maksimal di jam 12 malam, karena kalau besok udah ada webinar lainnya, jadi kita nggak akan sediakan untuk besok, jadi per nanti malam itu akan kita cut, udah nggak bisa ditonton lagi seperti itu. Oke, join dong mau. Oke, sabar ya teman-teman semua. Iya nih, pengen banget import tapi small quantity. Betul banget Kak, yang pasti kalau awal aku nggak sarankan untuk import dengan quantity yang banyak. Kalau mau quantity kecil, kita bisa bantu via laut minimum di 0,2 cbm, via udara di 1 kg. Oke, mana lagi ya? Barang fashion lantas nggak ya Mbak Fitri? Enggak sih, barang fashion nggak lantas kok. Makasih info hitungannya, sip. Mana ya? Sekarang menurut data Google 2050 sampai 2100, iya benar. Soalnya per tadi siang aku cek di 2090 perakan lah. Gitu. Makasih infonya Kak Muhammad Nur Amin. Oke, yang menentukan harga BM itu dari mana ya? Tadi kursi gaming 12,5%. Snorkel mesh menjadi 15%. Oke, Kak Christian, kalau kakak mengikuti dari awal, itu kita tadi bahas terkait HS code, yaitu yang menjelaskan untuk presentase pajak per barangnya. Jadi pastinya tiap barang pajaknya beda-beda. Gitu. Jadi ketika beda barang, pajaknya berbeda, HS code-nya juga berbeda. Itu ongkirnya. Oh, tadi ada yang bertanya, aku harus scroll lagi dulu. Itu ongkirnya sampai ke tempat member atau cuma sampai di gudang importir.org. Untuk yang tadi aku jelaskan itu sampai ke gudangnya importir.org yang ada di Indonesia. Karena kalau untuk sampai alamatnya teman-teman itu nanti menyesuaikan lagi, kan tiap teman-teman beda domisilinya. Jadi nanti seperti ini, kita punya dua platform, yaitu importir.com dan importir.org. Ketika teman-teman nanti join membership yang aku sampaikan, itu teman-teman bisa akses keduanya, importir.com dan importir.org. Ketika teman-teman input orderannya di importir.org dan teman-teman berdomisili di Jabodetabek, itu akan kita berikan free ongkir, tapi di luar Jabodetabek nanti ada ongkirnya. Tapi kalau di importir.com teman-teman input orderan ini kita akan tetap cas biaya ongkir. Nah, salah satu tipsnya buat teman-teman yang di luar Jabodetabek, teman-teman coba cari ekspedisi lokal, contoh kayak Laris Cargo, Dakota, terus apalagi ya, yang pokoknya sejenis kayak gitulah, yang punya cabangnya di Jakarta. Jadi nanti kita akan bantu kirim produknya ke ekspedisinya, gratis, nggak ada biaya. Nanti teman-teman tinggal bayar ongkos kirim dari ekspedisinya ke alamatnya teman-teman. Itu nanti tinggal urusan kakak dengan pihak ekspedisinya, yang pasti akan jauh lebih murah kalau pakai ekspedisi lokal. Ada kasus barang rusak, bagaimana klaimnya? Oke, kalau memang kakak misalkan importnya piring, lalu kak sungguh, aku bahasnya gimana? Kak sungguh, produknya udah di packing kayu, terus udah pakai bubble wrap atau udah pakai styrofoam, tapi pas sampai di Indonesia ada retak, mungkin sekitar kakak mungkin importnya 50, yang retak 2, nah 2-nya itu akan kita bantu refund. Tapi kalau kakak nggak info ke seller untuk packing yang aman, cuma kayak packing kardus biasa, terus sampai ya istilahnya gini, ini kan produknya di-scan, harusnya kakak juga bisa membantu kami untuk confirm bahwa barangnya ini barang pecah belah gitu. Itu in case produk yang contoh pecah belah. Tapi contoh deh, kakak importnya baju, nggak taunya pas sampai bajunya ada yang sobek gitu, ada yang satu tangannya kebelah atau
Eh, kakak apa lagi ya contoh lain? Mungkin impor apa ya contohnya yang pecah ya, botol deh, nggak taunya 2 botolnya tutupnya pecah, nah itu kita bisa bantu refund. Jadi untuk kerusakan ataupun kekurangan itu kita akan refund. Mbak, berapa lama freight via laut dan udara? Kalau via laut itu estimasi 30-40 hari untuk pengiriman udah include proses bea cukai. Kalau via udara 1-2 minggu itu udah include proses bea cukai juga. Tarif handling itu persenannya Oke, untuk tarif 3-10%. Untuk teman-teman yang nanti join membership gold, itu teman-teman ketika input orderan di importir.com, handling fee-nya 3%. Ketika input di importir.org, handling fee-nya 3-10%. Jadi untuk nilai produk 1 juta sampai 50 juta, handling fee-nya 10%. 50 juta sampai 100 juta di 7%, 100 juta sampai 200 juta di 5%, 200 juta ke atas itu di 3%. Kurang lebih seperti itu. Mana lagi ya? Kategori apa aja yang nggak bisa lewat udara? Barang bermagnet, berbaterai, dan berliquid, Kak. Sebenarnya pengen banget bisa beli di Taobao. Benar, kita bisa bantu kakak import dari Taobao, karena Taobao itu website nomor 3 yang paling banyak digunakan member kita untuk import gitu. Jadi nanti kakak tinggal komunikasi aja sama seller di Taobao, minta packing list dan invoice untuk diupload ke sistem kita. Nanti kita akan bantu mulai dari pembayaran sampai barangnya kakak terima dari seller di Taobao. Rebranding produk yang kita beli di Alibaba nggak ada masalah kak, sama sekali nggak ada masalah, karena aku pun pernah import di 1688 dan aku rebranding lagi gitu. Apa lagi ya? Mbak ada minimum pembelian nggak untuk impor? Kalau minimum pembelian itu kakak ceknya dari marketplace-nya. Seperti tadi yang aku berikan contoh untuk cara pencarian barang. Di situ kan ada tuh keterangan minimum ordernya di bawah nominal. Nah, di situ tuh Kak. Jadi biasanya di deskripsi produknya seller akan mencantumkan berapa sih minimum pembelanjaannya. Gitu. Di sini berarti ada 2 kali pembayaran ya. 1 supplier pembelian, 2 sampai berlanjut untuk membayar pajak. Ya, Kak Anton 100 buat Kak Anton. Tapi kita juga ada fasilitas di mana ketika kakak input orderan di importir.com itu nanti kan ada kolom kakak untuk mencantumkan estimasi supaya kakak nanti bisa tahu berapa biaya semuanya di awal gitu. Untuk join grup domisili apakah harus sama? Tidak Kak. Kalau untuk kakak sebenarnya kita nggak ada grup kok Kak. Oke, buat teman-teman yang mungkin dari tadi udah pada rusuh nih, Kak ada grup WA nggak? Ada grup WA nggak? Jadi teman-teman, di luar sana banyak sekali grup-grup WhatsApp yang mengatas ini, gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa cross-check nih, pakai hitungan yang tadi secara manual. Oh, yang ini toh biayanya, jadi gitu. Karena kita importir.org punya fasilitas kalkulator online, di mana teman-teman tinggal input aja data orderannya, nanti tinggal diklik proses, langsung muncul estimasi biayanya, bahkan sampai HPP ke alamatnya teman-teman, itu kita sediakan. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman gak usah khawatir, karena nanti untuk perhitungan kita akan bantu juga. Oke, aku cari-cari lagi dulu pertanyaannya ya. Oke, ini pertanyaan yang sama, aku nggak akan ulang lagi, jadi mudah-mudahan dengan sekali penjelasan aku sudah bisa tersampaikan dengan baik ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa cari aku, panggil aja aku Mbak Fitri gitu.